Maaf, kok ketutup. Apakah ada yang bisa membantu ya untuk share screen ya? Ini nggak lancar ya. Jadi ada yang bisa membantu saya. Ini kalau saya pakai ini nggak tahu ini kok kalau dipindah lama banget itu nggak mau dipindah itu. Halo, ada yang bisa membantu? Iya dok, saya bantu share screen. Apakah sudah kelihatan dok? Ya, sudah. Ya, terima kasih Hanum, sudah. Sudah. Iya. Tadi slide yang ke berapa ya dok? Em, Sejak awal nggak apa-apa. Ini ya dok berarti? Ya, yang tujuan ya, tujuan pembelajaran. Oh ya. Oke. Nah, adik-adik, sebelum saya mulai, ada baiknya kalian mengetahui sesungguhnya eh, apa namanya tujuan pembelajaran materi ini apa gitu ya. Dengan harapan tentu kalau kalian mengetahui tujuan pembelajarannya, nanti kalian bisa mengukur, menilai diri sendiri. Oh, saya sudah bisa menjelaskan anatomi dinding pelvis. Misalnya kalian sudah bisa menjelaskan tulang-tulang apa saja yang menyusun pelvis, persendian apa saja yang ada di pelvis, serta otot-otot apa saja yang ada di pelvis. Kemudian juga kalian bisa menjelaskan batas-batas serta pembagian pelvis ya. Ada pelvis android, ginekoid, antropoid, platypeloid, dan batas-batasnya apa saja. Kemudian bisa membedakan jenis pelvis pria dan wanita, menjelaskan dinding dasar panggul, kemudian komponen serta fungsi diafragma pelvis, menyebutkan suplai darah dan suplai limfe serta inervasi ya. Jadi tujuan pembelajaran ini dipakai sebagai alat ukur ya. Nanti kalian menanyai diri sendiri setelah perkuliahan ini apakah kalian sudah cukup mampu untuk menjelaskan berbagai hal yang ada di sini. Demikian ya. Oke, kita lanjut. Nah, adik-adik sekalian, slide berikutnya. Dinding pelvis. Jadi kenapa kita perlu belajar tentang pelvis ya? Karena di blog ini kalian belajar tentang sistem reproduksi, di mana organ-organ pada sistem reproduksi itu semuanya, hampir semuanya, semuanya, kalau bukan hampir ya, saya kira semuanya ya, semuanya ada di dalam atau semuanya ada di pelvis. Nah, oleh karenanya kalian perlu belajar tentang pelvis karena ini merupakan tempat organ-organ genitalia berada. Nah, kalau kalian melihat gambar ini bukan sekedar ini bukan dinding pelvis secara keseluruhan ya, tetapi ini adalah os atau tulang-tulang bagian keras yang menyusun pelvis karena sesungguhnya dinding pelvis itu tersusun atas bagian yang keras dan bagian yang lunak. Jadi kalau kita berbicara
pelvis itu apa sih gitu ya. Nah, pelvis itu adalah suatu regio yang terletak di sebelah inferior dan anterior atau infero-anterior dari abdomen. Nah, pelvis ini disusun oleh satu dinding yang membatasi membatasi eh, kavitas atau membatasi rongga. Jadi ada dinding yang membatasi rongga, di mana di dalam rongganya Recording itu stopped. di dalam rongganya itu akan diisi atau berisi dari organ-organ antara lain organ-organ dari traktus digestivus, bagian bawah traktus digestivus, bagian bawah dari traktus urinarius serta organ genitalia interna. Begitu ya. Nah, oleh karenanya kalau kalian kemudian melihat Recording in progress. kalau kalian melihat ini adalah tulang-tulangnya ya. Jadi tulang yang menyusun dinding pelvis gitu. Nah, kita lihat tulang apa saja yang menyusun dinding pelvis. Ada 4 ya, ada 4 tulang yaitu os coxae, dexter dan sinister. Kemudian ada os sacrum dan os coccygeum. Selain tulang ada 4 tulang, ada persendiannya ya. Semua karena tulang-tulang itu membentuk persendian dan kemudian eh, selain tersebut setelah ada persendian kemudian pada dinding itu dilapisi atau ditutupi oleh otot-otot. Nah, kalau kalian bayangkan bahwa pelvis ini ada dindingnya, kemudian ada rongganya, maka keseluruhan tersebut akan membentuk suatu bangunan seperti apa? Seperti mangkok begitu ya. Mangkok yang kuat di mana pada mangkok itu ada beberapa lubang-lubang atau foramina yang fungsinya apa namanya sebagai tempat dan sekaligus sebagai pelindung dari organ yang ada di dalamnya. Organ yang ada di dalamnya apa saja? Yaitu organ-organ dari traktus digestivus, traktus urinarius, dan organ-organ genitalia interna. Gitu ya. Tulangnya sudah, sekarang persendiannya. Persendiannya apa saja? Jadi kalian perlu tahu yang disebut sendi adalah hubungan antar tulang. Di sini tulang-tulang tadi mengadakan satu persendian, ada 4 persendian yang bisa dilihat, yaitu di sebelah anterior kita bisa melihat ada simpisis osium pubis, yaitu suatu bentuk sendi kartilago. Kenapa? Karena jaringan penghubungnya adalah kartilago, maka disebut sebagai artikulasio cartilaginea. Nah, sama apa namanya kalian tahu ya sifat dari kartilago ini elastis sehingga persendian yang dihubungkan oleh kartilago ini relatif dia bisa bergerak, tetapi memang terbatas. Tidak seperti persendian yang dihubungkan oleh jaringan fibrosa. Seperti contohnya persendian pada kranium ya, sutura itu tidak bisa digerakkan karena sifat jaringan penghubungnya yang keras sehingga tidak bisa bergerak. Nah, kalau simpisis osium pubis ini dihubungkan oleh kartilago, maka jenisnya adalah artikulasio cartilaginea. Karena sifat kartilago ini yang apa namanya yang lentur ya, ada konturannya begitu, maka ini bisa bergerak tetapi tidak sebebas seperti pada artikulasio sinovial, yaitu artikulasi lain yang juga ada di pelvis, yaitu artikulasio sacroiliaca. Artikulasi sacroiliaca menghubungkan antara os sacrum dengan os coccygeum. Menurut jaringan penghubungnya, dia termasuk dalam artikulasio sinovial. Itu terletak di posterolateral ya, jadi di posterior tapi sebelah lateral. Sedangkan di bagian posterior ada artikulasio sacrococcygeus, yaitu bagian akhir atau ujung-ujung dari os sacrum dan os coccygeum. Menurut jaringan penghubungnya termasuk dalam artikulasio cartilaginea. Ya, jadi tadi tulangnya ada 4, sendinya ada 4. Nah, kita akan melihat otot-ototnya. Lanjut.
Oke, sebelum masuk ke otot-otot, tadi kalian sudah mengenal tulang dan artikulasinya, kita akan melihat strukturnya, ya, strukturnya. Tadi bayangan kalian ini satu mangkok yang kuat begitu ya, tapi sesungguhnya dia ada struktur tertentu ya, struktur tertentu yang khusus yang spesifik yang nanti akan kita lihat di sini. Nah, rongga pelvis ya, rongga pelvis itu dibagi menjadi dua bagian oleh apa yang disebut sebagai linea terminalis atau pelvic brim. Jadi adik-adik kalau Anda melihat gambar yang di bawah ini, sesungguhnya antara cavum abdominalis dengan cavum pelvicum itu tidak ada pembatas yang nyata ya. Nah, pelvic brim ini dipakai sebagai pembatas imajiner karena secara fungsional nanti akan apa namanya secara klinis ya, aplikasi klinisnya nanti akan mempunyai manfaat yang manfaat yang khusus gitu. Jadi karena adanya garis imajiner yang disebut sebagai linea terminalis, yaitu suatu garis, suatu lengkung atau batas gitu ya, dari promontorium, kemudian terus kemudian berjalan ke sini, linea arcuata, sampai pecten osis pubis, dan kemudian sampai di belakang sinusium pubis, kiri kanan, ini disebut sebagai linea terminalis, di mana dengan adanya linea terminalis ini membagi pelvis menjadi dua bagian. Yang terletak di sebelah superior dari linea terminalis disebut sebagai pelvis minor atau maaf, pelvis mayor atau cavum abdominalis. Ini kalau di gambar bawah ini yang warnanya pink ini ya. Nah, ini linea terminalisnya di sini. Kemudian di bawahnya, di bagian inferior dari linea terminalis disebut sebagai cavitas pelvis vera atau pelvis minor. Ya, jadi cavum abdominalis yang sesungguhnya ya disebut juga sebagai pelvis mayor ini, ya. Di mana untuk cavitas abdominalis dibatasi di sebelah posterior oleh vertebra lumbaris, ya, ini vertebra lumbaris, kemudian sebelah lateral ada fossa iliaca dan musculus iliacus, ini tidak kelihatan, sedangkan yang di sebelah anterior dibatasi oleh bagian bawah dinding abdomen anterior. Nah, kalau abdominalis itu berisi viscera dan sekaligus berfungsi untuk proteksi dan menyokong, mensupport viscera abdominalis. Nah, kalau cavum pelvicum bagaimana? Gitu. Ya, kita lihat berikutnya. Nah, cavum pelvicum tadi atau pelvis vera ini terletak di sebelah inferior ya, sebelah inferior dari adductus pelvis. Nah, pelvis vera ini kita bisa melihat di sini dibatasi bagian atas oleh adductus pelvis, kemudian di bagian bawah oleh exitus pelvis. Ya, kenapa muter-muter? Ini ya, exitus pelvis. Nah, di antara exitus dengan adductus pelvis ini yang disebut sebagai rongga pelvis vera, di mana di sini ada organ-organ viscera. Sedangkan batas depannya itu dindingnya itu lebih datar ya. Jadi lengkungannya itu tidak terlalu melengkung, itu lebih datar dan pendek. Sedangkan yang batas bawah batas belakang atau dinding posterior itu lengkungannya lebih dalam. Ya, seperti itu. Jadi rongga pelvis ini merupakan kanal atau saluran yang pendek dan melengkung dengan kelengkungan menghadap ke anterior, ya seperti itu. Jadi ke anterior dan apa supero anterior ya, supero anterior. Jadi menghadapnya ke depan dan atas. Ini nanti kalian juga ini ya Dik ya,
ada skills lab pemeriksaan obstetri ya di semester ini nanti. Pastinya ada ya. Nah, maka kalian nanti akan tahu kenapa kalau kita akan melihat organ genitalia dan memeriksa pelvis, maka posisinya harus telentang dan kemudian litotomi. Ya, litotomi kenapa ya? Karena struktur dan posisinya itu memang dia menghadap ke depan dan ke atas. Gitu. Sehingga untuk mengekspos lebih jelas tentang organ-organ yang ada di pelvis, untuk memeriksa pelvis, maka diperlukan posisi yang nanti Anda akan tahu posisinya disebut sebagai posisi litotomi. Baik, lanjutnya. Nah, tadi gambaran pelvis dari potongan sagital dilihat dari lateral. Nah, sekarang kita akan melihat pelvis dilihat dari superior. Kita bisa melihat ada inlet di sini ya, yang lingkaran hitam ini. Dan kemudian kalau dilihat dari inferior, itu kita bisa melihat outlet. Ya, ini dari bawah. Ini dari bawah, kalau ini dari atas. Ya, batas-batasnya nanti kalian bisa pelajari ya, batasnya sebelah anterior dibatasi oleh simpisis osium pubis, kemudian di sebelah, maaf ini simpisis osium pubis yang depan di sini ya, yang belakang ini oleh promontorium, osis sacri dan ala osis sacri ya, jadi ala os ilii. Kemudian di sebelah lateral dibatasi oleh linea iliopectineum atau linea arcuata. Kiri dan kanan. Nah, gambar di sebelah ini adalah batas dari exitus pelvis ya, yang merah. Sebelah anterior, bagian bawah simpisis osium pubis, kemudian di sebelah posterior ini ujung coccygeus ya. Jadi ini dilihat dari bawah ya. Kemudian anterolateralnya ada ramus ischiopubicus dibatasi oleh ramus ischiopubicus, sedangkan di posterolateral itu dibatasi oleh ligamentum sacrotuberosum. Oke, lanjut. Nah, adik-adik, kalian tadi sudah mengenal tentang aditus pelvis ya. Nah, maka berdasarkan pada bentuk aditus pelvis, pelvis sendiri nanti akan dibagi menjadi bentuknya menjadi bermacam-macam ya, ada 4 jenis. Nah, yang ada di sini adalah bentuk pelvis yang ideal untuk wanita, feminin dan maskulin. Nah, kalau kita melihat dari gambar ini berdasarkan pada aditusnya, ya, ini gambarnya yang merah ya. Ini sebelah A ini bulat ya, bulat. Jadi diameter anterior posterior dengan lateralnya itu hampir sama. Kemudian kita lihat arkusnya, sudut yang dibentuk ini lebih luas ya. Nah, itu adalah pelvis feminina ya. Sedangkan kalau kita lihat di gambar sebelahnya, aditusnya ini berbentuknya agak lonjong gitu ya, dengan diameter anteroposterior itu lebih panjang dibandingkan diameter lateral. Kemudian Anda lihat sudut yang dibentuk oleh ramus pubicus. Nah, sudut pertemuan antara ramus pubicus dexter dan sinister ini lebih runcing, maka membentuk sudut yang disebut sebagai angulus pubicus. Kalau arcus itu lengkung, jadi sudutnya agak lebar gitu. Kalau arcus itu meruncing, kurang dari apa ya, meruncing ya. Jadi terbentuk sudut gitu. Nah, ini angulus pubicus, kalau ini arcus pubicus. Jadi perbedaannya bisa kalian lihat baik dari aditus maupun dari bentuk angulusnya. Oke, ini bentuknya kalau ini bulat gitu ya. Kalau ini apa namanya, bentuknya seperti jantung gitu ya, jantung yang di sini agak lebar. Lanjut. Nah, adik-adik, kenapa
kenapa pelvis atau ukuran pelvis atau informasi tentang pelvis, bentuknya, dimensinya itu sangat penting. Karena pelvis ini merupakan saluran tadi ya, saluran untuk lewatnya bayi, maka perlu diketahui gitu untuk memprediksi apakah seorang calon ibu nanti bisa melahirkan secara pervaginam atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada seorang dokter atau mungkin pengasuh persalinan dengan pemeriksaan yang teliti dia dan serta menilai pelvisnya, kemudian menilai kondisi kepala janinnya, nanti pengasuh atau dokter ini nanti akan bisa mendiagnosis dan kemudian menentukan dan menetapkan apakah wanita ini nanti akan dapat melahirkan secara pervaginam atau tidak. Kalau tidak, berarti ada antisipasi atau hal-hal yang perlu nanti dilakukan rujukan atau mempersiapkan tempat di mana persalinan bagi wanita ini ke depannya, gitu. Sehingga itu memang perlu dilakukan oleh seorang dokter yang sedang melakukan pemeriksaan antenatal care, gitu. Nah, penting bagi wanita. Kenapa ya itu tadi? Karena untuk jalan lahir, ya, jalan lahirnya baby. Kalau pada laki-laki, ya karena secara fungsional tidak diperlukan, jadi ya tidak diperlukan itu untuk bentuknya bagaimana, dimensinya bagaimana itu secara klinis itu dirasa tidak ada urgensinya bagi laki-laki. Tapi kalau pada wanita itu sangat-sangat penting. Oke, lanjut. Nah, ini bentuk-bentuk pelvis ya, berdasarkan pada inletnya. Ini hanya gambarnya gambarnya kurang pas ya. Gambarnya kurang pas. Ini yang ginekoid. Ginekoid itu kalau secara teori mestinya diameter anteroposterior dengan lateral itu hampir sama. Ya. Ini bentuknya agak lonjong ya. Nah, ini yang android ini kayak jantung. Ini lonjong seperti ini. Dan ini platypeloid. Platypeloid itu kalau diameter lateralnya itu lebih lebar dibanding diameter anteriornya, atau diameter anteriornya lebih kecil daripada diameter. Jadi gepeng gitu ya. Ini gambarnya nggak gepeng ya. Nanti kalian lihat ya platypeloid flat. Jadi gepeng dengan diameter lateralnya itu yang memanjang. Lanjut ya adik-adik ya. Oke. Nah, jadi kalian tadi sudah tahu jenis-jenis pelvis, kemudian aditus pelvis, exitus pelvis. Sebetulnya ada lagi bidang HOTS ya, tapi ini bidang HOTS tidak saya masukkan. Besok pas kalian praktikum atau asistensi, saya berharap kakak-kakak asisten akan juga menjelaskan ya. Nah, kita akan melihat dinding pelvis. Tadi di awal sudah disebutkan ya, dinding pelvis itu tersusun bagian yang keras, ada tulang, kemudian ada bagian yang lunak. Bagian yang lunak ini bisa tersusun oleh otot, oleh ligamenta, kemudian oleh fasia, dan juga oleh pembuluh darah maupun pembuluh saraf. Kita akan lihat dinding pelvis anteriornya terlebih dahulu, ya. Jadi dinding pelvis anterior itu merupakan bagian yang dangkal, ya. Dangkal dibentuk oleh bagian permukaan posterior dari corpus pubicus. Ini. Kalau gambar ini anteriornya ini, corpus pubicusnya ini ya, jadi di sebelah sini. Nah, kalau kita lihat di sini, adik-adik, ini gambaran ini dilihat dari mana ya ini ya? Dari bukan. Dari
dari superolateral ya, dari superolateral. Jadi ini bisa membayangkan enggak kalian? Ini anterior, ini posterior. Kemudian ini lateralnya ya, ini lateral. Ini posteriornya di sini. Ini promontoriumnya kan ya, promontorium. Ini tuber ischiadicum. Nah, ini yang di bawah ini adalah dasar pelvis ya. Jadi adik-adik kita melihat dari anterior, kemudian dari posterior, ini dari lateral, terus ini dinding dasar pelvis, dinding dasar ya. Nah, secara keseluruhan dinding dibentuk oleh tulang, ligamenta, kemudian otot-otot ini dibungkus oleh fascia dan peritoneum parietale. Untuk peritoneum, tolong kalian nanti. Oh ya, pointer saya tidak kelihatan. Oh iya, ya ini karena, iya saya lupa. Iya maaf ya Dek, ya saya lupa karena kalian ya yang share screen ya. Jadi pointernya tidak kelihatan ya. Caranya bagaimana kalau dengan pointer? Nggak bisa ya Dek ya? Ini pakai ini. Pakai apa ya? Adik-adik, apa yang saya sampaikan ini bisa kalian pahami? Halo? Kurang sih dokter. Jadi kan pas dijelasin itunya kurang tahu yang mana ditunjuk. Oh iya ya. Aduh, sebentar. Caranya kalau memakai punya saya juga bisa sih, tapi tadi saya ada kendala mengalih atau apa? Perpindahan slide itu ada kendala. Atau dicoba saya ya, Dek ya. Mudah-mudahan bisa ya. Iya dok, saya berhenti berbagi dulu. Ini kelihatan. Kalau saya fullkan ke ini slideshow, nanti mindahnya sulit enggak ya? Ini kelihatan enggak, Dek? Kelihatan dokter. Udah kelihatan jelas dok. Ini biar ini aja ya dulu ya. Mudah-mudahan nanti pada saat memindah gampang. Oh ini bisa. Tadi kenapa saya nggak tahu kok nggak bisa dipindah? Oke, mudah-mudahan ini bisa ya, bisa lebih memperjelas ya. Baik adik-adik, saya ulangi ya. Tadi kalian sudah belajar tentang dindingnya, sudah. Kemudian artikulasionesnya sudah. Nah, dinding yang keras, itu tulang-tulangnya sudah. Kita akan melihat dinding utamanya bagian yang lunak. Ya, jadi dinding secara keseluruhan. Kalau lihat gambar ini adalah gambar yang kita lihat dari supero anterior apa superolateral ya, superolateral. Ini ada simpisis osium pubis ya. Simpisis osium pubis di depan. Kemudian ini anterolateral, lateral. Ini lateral ya, lateral. Kemudian ini posterior. Oke, posterior. Nah, adik-adik yang bawah ini adalah dasar pelvis. Ya, bisa kelihatan ya. Dasar pelvis. Nah,
Dinding anterior tadi disebutkan lebih dangkal ya, lebih dangkal, dibentuk oleh bagian permukaan posterior corpus pubicus. Ini corpus pubicusnya ini, yang nanti dibentuk di sini. Kemudian dibentuk juga oleh ramus dan simplicis osium pubis. Jadi ini yang dari anterior sampai di sini, ya. Terus nanti kita masuk ke yang lateral, ya. Jadi ini dinding pelvis anterior. Kemudian dinding pelvis posterior. Kalau ini kita lihat dari superior, ya. Kita lihat dari superior, ini bagian anteriornya. Ini bagian posteriornya. Ini bagian posterolateral. Ini lateral. Ini anterolateral. Ini anterior, ya. Jadi kalau bisa bayangkan ya, Dek ya. Tadi mangkok dindingnya yang paling atas mangkoknya itu buka itu aditus pelvis. Nah, dinding-dindingnya nih yang lateral ini sini, ini depan, ini belakang. Nah, khususnya yang depan dinding pelvis dasar pelvis bagian depan, dia otot-ototnya ini nanti akan terpisah, bukan terpisah, separate, ya terpisah ya. Jadi tidak menyatu. Kalau di bagian belakang akan menyatu. Kenapa? Karena di bagian depan anterior dari dasar pelvis nanti akan dilewati oleh organ yang lain. Pada wanita dilewati oleh vagina dan uretra, sedangkan pada laki-laki akan dilewati oleh uretra dan rektum, ya, rektum, vagina dan uretra. Kalau pada laki-laki hanya uretra dan rektum, gitu, ya. Jadi ini terpisah. Oke, jadi ini dinding dasar pelvis, ini yang lateral, ini yang posterior, ini yang anterior. Anteriornya tadi lebih dangkal, ya. Nah, dinding posterior ini dibentuk oleh os sacrum, ini os sacrum, kemudian os coccygium, tertutup oleh otot, tidak kelihatan, kemudian musculus piriformis, ini musculus piriformis beserta fasianya, fasia yang menutupinya dan fasia pelvis parietalis. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke musculus piriformis. Tadi disebutkan bahwa musculus piriformis ini ikut membentuk dinding posterior pelvis. Ya, origonya berasal dari atau melekat pada bagian anterior 3 vertebra sacralis di bagian tengah. Adik-adik nanti dilihat ya, vertebra sacralia itu ada 5. Nah, ini tempat perlekatan dari musculus piriformisnya adalah 3 bagian tengah. Jadi 2, 3, dan 4. Nah, serabut-serabut musculus piriformis akan meninggalkan pelvis menuju ke trochanter mayor, tempat insersionya. Nah, tempat insersionya di sini melalui foramen ischiadicus majus, ya, melalui foramen ischiadicus majus ini. Ya, jadi di sini di vertebra sacralis, kemudian berjalan keluar untuk melekat pada sini trochanter mayor, ya, melalui foramen ischiadicus majus. Nah, suplai sarafnya oleh plexus sacralis, sedangkan aksinya adalah untuk rotasi ke lateral dari femur, ya. Rotasi lateral femur. Oke. Kita lanjut musculus piriformis. Kemudian kita akan melihat dinding pelvis lateral. Tadi dinding pelvis posterior ya. Nah, sekarang dinding pelvis lateral. Dinding pelvis lateral ini dibentuk oleh os coxae, ya, os coxae tapi
di bawah dari inlet. Kemudian musculus obturator internus dan fascia yang melapisinya. Ini musculus obturator internus. Kemudian ada ligamentum sacrotuberosum, dan musculus dan ligamentum sacrospinosum. Ini sacrospinosum. Musculus ligamentum sacrospinosum dan ligamentum sacrotuberosum bersama-sama dengan kedua apa namanya Dek? Ini spina ya, spina ischiadica ini bentuk foramina atau lubang ya, lubang. Foramen ischiadicus majus dan foramen ischiadicus minus. Ini dinding lateral ya. Nah, kalau ini ditutupi ototnya seperti ini. Ini yang lateral yang ini. Yang ini maaf, yang ini. Sayang. Ini tadi apa? Ini tadi piriformis ya. Piriformis ini obturator internus. Nah, sekarang musculus obturatorius internus. Kalau tadi piriformis origonya di vertebra sakralia ya, 3 vertebra sakralia. Nah, kalau ini origonya di permukaan dalam dari membran obturator dan os cocci. Ya. Di sini. Nah, terus kemudian insersionya di mana? Insersionya sama dengan musculus piriformis yaitu di trochanter major. Aksinya juga sama dengan musculus piriformis yaitu rotasi lateral. Nah, tetapi sarafnya ini oleh saraf-saraf yang menuju ke musculus obturator internus. Paham ya? Jadi kalau musculus piriformis tadi ikut terbentuk dan membatasi dinding posterior, tapi kalau musculus obturator internus itu membentuk atau melapisi dinding lateral dari pelvis. Nah, sekarang kita ke dinding inferior atau diafragma pelvis. Ya. Adik-adik, gambar ini adalah potongan koronal. Ya. Kalian mengenal ya, potongan koronal itu membagi tubuh menjadi 2 bagian sama, depan dan belakang. Nah, ini kalau kita potong koronal, kita akan melihat ini bagian yang posterior ya. Dilihat dari depan. Ini gambar ini adalah aditus pelvis atau pelvic rim, di mana di atas aditus pelvis itu cavum abdominale atau pelvis major, sedangkan di bawah di bagian inferior dari aditus pelvis adalah pelvis minor atau cavum pelvicum vera. Nah, diafragma pelvis ada di sini, ya, di mana diafragma pelvis itu membentang di bagian bawah pelvis dan membagi menjadi 2 bagian. Yang di sebelah atas diafragma pelvis adalah cavitas pelvis vera. Isinya apa? Isinya nanti organ-organ viscera. Sedangkan di bagian bawah dari diafragma pelvis itu merupakan tempat organ genitalia eksternal. Adik-adik besok saat kita belajar organ genitalia, nanti kalian akan tahu bahwa organ genitalia itu ada organ genitalia eksternal dan organ genitalia internal berdasarkan pada letaknya terhadap cavum pelvicum ya. Nah, cavum pelvicum yang terletak di atas dari diafragma pelvis itu tempat organ genitalia feminin. Maaf ya, Dek. Kok jadi tiba-tiba pengen bersin. Ya, bisa dipahami enggak, Dek? Apakah terlalu cepat keterangan saya? Ya, jadi seperti itu. Ini cavum pelvicum atau cavitas pelvis vera di sebelah atas
dari diafragma pelvis, kemudian di bagian bawah itu perineum. Nah, sekarang diafragma pelvis atau dinding dasar pelvis dibentuk oleh ada dua otot di sini, yaitu otot musculus levator ani dan musculus coccygeus. Tapi kemudian levator ani ini nanti akan ada 3 otot ya yang menyusunnya. Jadi levator ani ada 3 dan Recording kemudian stopped. itu 1. Nah, di bagian anteriornya itu tidak utuh ya. Jadi saya samanya tidak utuh, ini gambar yang ini. Yang warnanya lebih ungu ini. Lebih ungu ini tidak utuh ya. Karena sebagai pasase dari uretra pada laki-laki dan uretra serta vagina pada perempuan. Recording in progress. Sampai mana tadi, Dik? Ya, jadi diafragma pelvis otot-ototnya ada musculus levatorani dan musculus coccygeus, di mana pada bagian depan dari diafragma pelvis tidak utuh ya, tidak utuh karena tempat pasase itu lewatnya uretra dan vagina. Tentang musculus levatorani. Jadi musculus levatorani ini strukturnya merupakan lembaran otot yang tipis dan lebar ya. Lembaran otot yang tipis dan lebar. Kemudian origonya ini berturut-turut dari depan, ini terletak atau berorigo pada bagian belakang korpus pubis. Kemudian arcus tendinosus, ini ya, arcus tendinosus yang putih ini. Kemudian spina ischiadica. Serabut-serabutnya menuju ke medial ya. Serabut-serabutnya menuju ke medial, di mana berdasarkan pada insersionya, maka musculus levatorani ini terbagi menjadi 3 otot, yaitu musculus pubococcygeus, kemudian iliococcygeus, dan yang ini puborectalis ya. Jadi dari pubis ke rektum. Ya, kasih. Itu ya, Dek ya. Jadi ini ada 3, musculus pubococcygeus, musculus iliococcygeus, dan musculus puborectalis. Sekarang musculus pubococcygeus. Adik-adik dalam belajar reproduksi atau organ atau sistem reproduksi ini kalian perlu membedakan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, secara embriologis, struktur anatomi pada laki-laki dan perempuan itu sesungguhnya pada awalnya berasal dari sel yang sama, ya. Namun kemudian mengalami diferensiasi dan modifikasi berdasarkan pada jenis kelamin tertentu gitu. Nah, kalau pada laki-laki serabut-serabut otot levator ini di bagian anteriornya ya, musculus pubococcygeus bagian anteriornya ini membentuk musculus levator prostat. Sedangkan pada wanita ini membentuk musculus sphincter vagina gitu. Ya, jadi kedua otot ini merupakan otot yang pemuluk gitu ya. Nanti sama juga kalau kalian belajar tentang organ-organ ya. Jadi pada awal kehidupan, pada awal embrio itu selnya itu sama, tetapi kemudian berdiferensiasi, berubah bentuk sesuai dengan jenis kelamin. Nah, di sini
untuk musculus pubococcygeus. Di sebelah anterior itu sebagai berinsersi pada levator prostat yang fungsinya adalah mensupport atau supporting, menyokong prostat, dan corpus perineus ini membuat stabil gitu ya. Sedangkan untuk sphincter vagina itu untuk mengerutkan atau untuk jadi sphincter itu kan menahan gitu ya, untuk menahan atau mengerutkan vagina dan menstabilkan corpus perineum. Corpus perineumnya sama. Itu ya adik-adik ya. Jadi ini merupakan homologi kalau pada laki-laki apa, pada wanita apa, diferensiasinya berbeda. Kemudian musculus puborectalis, musculus sesuai dengan namanya ya, dia membentuk kayak melingkar, menyelempang gitu di sekitar rektum dan saluran anus. Ini rektum, ini saluran anus, ini di os bagian belakang pubis ya, seperti ini. Berperan untuk menjaga kontinensia feses. Kemudian serabut yang di sebelah posterior adalah musculus iliococcygeus yang berinsersio ke corpus anococcygeus dan os coccygeum. Ya paham ya adik-adik ya. Jadi tadi dinding posterior, otot-ototnya ada di posterior, tadi ada musculus piriformis. Kemudian dinding lateral ada musculus obturator internus. Kemudian di dasar itu ada musculus levator ani dan musculus coccygeus. Sedangkan musculus levator ani itu ada 3 berdasarkan pada origin insersinya. Ada musculus pubococcygeus, musculus puborectalis, dan kemudian musculus iliococcygeus. Nah, ini musculus coccygeus ya, musculus coccygeus originnya ada di spina ischiadica, berinsersio pada tepi bawah os sacrum dan os coccyx. Oke, inervasinya di nervus sakral ke-4 dan ke-5. Fungsinya apa? Musculus coccygeus yaitu membantu musculus levator ani dalam mensupport atau menyokong viscera pelvis. Ya. Jadi viscera yang ada di pelvis maupun di abdomen itu disupport dalam hal ini yang ada di pelvis ya, viscera pelvis itu disupport oleh otot-otot dasar panggul ya. Jadi otot-otot dasar panggul ini fungsinya adalah untuk mensupport atau menyokong, mempertahankan, dan kemudian melindungi. Misalnya nanti pada saat persalinan, kemudian hal-hal lain yang fungsinya untuk supporting, untuk menjaga tekanan ya. Tekanan di dalam intrapelvikum maupun intraabdominalis bagi otot-otot yang ada di dinding abdomen. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut dengan arteria ya. Arteria. Di semester ini kalian belum mendapatkan blok kardio belum ya. Tapi nanti kalian setelah ini bisa melihat, tolong dikonsentrasi atau dilihat arteria thoracalis ya. Arteria thoracalis cabang dari aorta ascendens. Arteria thoracalis, kemudian arteria thoracalis ini melanjutkan diri sebagai arteria abdominalis. Nah, arteria abdominalis kurang lebih setinggi promontorium, masih ingat ya promontorium osis sacri, nanti akan bercabang menjadi 2, arteria iliaca communis, dexter dan sinister. Nah, kemudian arteria iliaca communis ini akan bercabang menjadi arteria iliaca internal dan eksternal. Arteria iliaca internal yang nanti akan memberikan vaskularisasi. Pada organ-organ di pelvis dan viscera pelvis. Arteria iliaca interna kemudian nanti akan terbagi gitu ya, sebagai divisi posterior dan divisi anterior untuk memberikan suplai
ke organ-organ yang ada di sini. Oke. Nah, cabang-cabangnya ini Anda bisa melihat ya. Dan divisi posterior nanti akan bercabang sebagai arteria iliolumbaris, kemudian arteria sacralia, dan arteria gluteal superior. Sedangkan dari divisi anterior nanti akan bercabang menjadi arteria obturalia dan arteria glutea inferior. Nah, ini yang divisi anterior. Divisi anterior ini kita akan melihat arteria umbilicalis. Bentar, arteria umbilicalis nih ya, yang ini ya. Nah, ini cabang dari arteria iliaca internal ya. Sini dia nanti akan memberikan cabang sebagai arteria vesicalis superior. Dari umbilicalis, arteria vesicalis superior ini. Kemudian arteria vesicalis inferior. Nanti dilihat ya, Dek ya. Nanti dilihat. Jadi arteria ini pada dasarnya merupakan cabang-cabang dari arteria iliaca internal tadi ya, yang kemudian memberikan cabang di divisi posterior dan anterior. Nah, ini yang divisi anterior. Dan ada arteria rectalis media serta ada arteria pudenda interna. Tadi cabang parietal ya, tadi cabang cabang visceral, ini juga masih cabang visceral. Nah, adik-adik kalian perhatikan ini homologinya ya, arteria vaginalis. Terus ada satu cabang arteria yang langsung merupakan cabang dari aorta abdominalis, yaitu arteria ovarica. Ya, arteria ovarica. Arteria ovarica ini cabang dari aorta abdominalis. Nanti kalian lihat arteria abdominalis, dia bercabang-cabang menjadi apa saja. Ini kalau pada laki-laki, pada wanita antara lain cabang dari salah satu cabangnya adalah arteria ovarica. Nanti kalian lihat arteria testicularis ya. Maaf. Ya, arteria testicularis. Arteria testicularis itu nanti pada genitalia maskulina itu juga merupakan cabang langsung dari aorta abdominalis ya. Kalian tahu bahwa ovarium dan testis itu merupakan organ homologi ya, organ homologi di mana kedua-duanya merupakan organ reproduksi primer, yang ovarium memproduksi ovum atau sel telur, sedangkan testis memproduksi sel sperma. Adik-adik, saya sampai jam berapa? Yuk, suara saya sudah habis. Jam Jam berapa, Dek? 15.55 dokter. Oh ya, masih cukup lumayan ya. jam 15.55 dokter. Oh iya, sebentar. Nggak tahu ini kok tiba-tiba bersin terus saya. Iya dok. Oke, kita lanjut ya. Arteria, kemudian vena. Adik-adik, kalian tahu enggak perbedaannya apa namanya vasa venosa atau vasa vena atau vena dengan vasa limfatika?
Ada kuliah fasa limfatika mboten? Ada yang tahu? Ya, jadi adik-adik sekalian, untuk fasa darah kita mengenal fasa darah. Jadi saluran fasa darah itu adalah fasa atau pembuluh yang berisi darah, ya, yang berisi darah karena dia memang membawa darah. Nah, berdasarkan pada arah mengalirnya, arah keluarnya. Arteria disebut arteria apabila fasa darah ini berasal dan keluar dari jantung, ya, keluar dari jantung. Dia disebut sebagai arteria. Nah, keluar dari jantung berarti membawa darah dari jantung untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Oke, itu arteria ya. Nah, kemudian kalau vena itu adalah fasa venosa yang berisi darah juga sama dengan arteria, tapi dia berjalan dari perifer, dari organ atau dari jaringan menuju ke jantung. Jadi ada dua arah ya. Arteria dari jantung ke jaringan, kemudian vena dari jaringan ke jantung. Nah, kemudian kalau fasa limfatika itu apa? Yang dibawa itu apa? Kalau tadi yang dibawa darah, ya, yang dibawa darah. Cuma nanti komposisinya itu ada darah yang banyak mengandung oksigen dan darah yang kurang oksigen atau sedikit oksigen. Kalau fasa limfatika ini adalah fasa atau pembuluh yang membawa cairan limfe. Cairan limfe ini adalah cairan yang umumnya dia tidak terangkut oleh vena. Jadi sama-sama nanti akhirnya akan menuju ke jantung. Tetapi kalau vena dari jaringan, jadi karena Anda belum dapat ini ya, Dek, ya, kardio ya. Jadi kalau arteria dari jantung itu kan besar ya, besar, keluar dari jantung besar, kemudian terdistribusi ke seluruh tubuh, bercabang menjadi kecil sampai yang paling kecil kapiler gitu ya. Nah, kemudian setelah dipakai oleh organ, kapiler itu nanti akan ada namanya anastomosis ya. Jadi dari situ nanti ada fasa venosa yang paling kecil. Itu nanti mengambil darah atau sisa metabolisme itu dibawa oleh vena tadi, kemudian dari jaringan kemudian akan mengumpul menjadi vena yang lebih besar, kemudian mengumpul lagi sampai akhirnya vena yang besar masuk ke dalam jantung, kan gitu ya. Nah, kalau jaringan limfe, saluran limfe, dia dari perifer kemudian masuk ke jantung, dia membawa zat-zat yang tidak terbawa oleh vena. Paham ya? Nah, oleh karenanya kalau kalian melihat saluran ini umumnya vena dengan arteria itu searah, bukan searah, selalu berdampingan gitu. Selalu berdampingan. Di semester kemarin kalian belajar tentang ekstremitas ya, muskuloskeletal. Nah, muskuloskeletal itu kalian fasa darah hanya fasa dan inervasi itu hanya melihat vena dan arteria, tidak ada jaringan limfe ya. Nah, jaringan limfe ini adalah mengangkut sisa-sisa metabolisme, umumnya banyak ada di daerah abdomen, pelvis dan kemudian toraks gitu ya. Nah, ini yang apa namanya yang hijau-hijau ini deh, yang hijau-hijau ini ya. Jadi mereka membawa sisa-sisa hasil metabolisme yang tidak dibawa oleh pembuluh vena, nanti akan diangkut oleh jaringan limfe. Umumnya jaringan limfe ini lemak, apa namanya, cairan seperti susu begitu ya. Nah, maka kalau kalian nanti belajar di anatomi itu pada kadaver itu tidak terlihat apa namanya saluran limfatikanya tidak terlihat, tetapi kalau kalian di living body, jadi pada manusia hidup itu akan terlihat seperti susu kemudian berjalan gitu ya, karena saluran itu akan mengalir dari perifer kemudian ke jantung. Nah, ini drainasenya
drainasenya biasanya nanti juga begitu. Jadi mengelompok, kemudian dari tempat perifer ini kemudian menyatu, mengumpul menjadi satu nodus limfatikus. Kemudian dari nodus limfatikus tertentu ada saluran menuju ke tempat lain untuk menyatu kembali, ya seperti itu. Jadi kalau Anda lihat di sini ada nodus limfatikus aorta lateralis, ya. Nah ini dia menerima dari sisi sini. Nanti kemudian lateral dua sisi nanti akan bersatu bertemu menjadi satu ini. Ya Dek ya. Nah, jadi maka kalian akan melihat biasanya di materi-materi kemarin, misalnya pada muskuloskeletal itu kalian melihat pasangan vena dengan arteria. Nah sekarang Anda melihat untuk organ-organ viscera baik itu di viscera thoracis, viscera abdominalis maupun di pelvis, maka selain vena dan arteria kalian akan melihat juga saluran yang lain yaitu saluran limfe. Di mana saluran limfe ini berisi cairan limfe untuk kemudian bermuara pada nodi limfatisi. Ini tempat singgah di perifer, nanti akhirnya akan bersatu, terkumpul dalam satu pembuluh yang lebih besar gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk drainase limfonya ini yang berasal dari viscera pelvis itu menuju ke nodus limfatikus iliaka internal. Dan nanti setelah dari iliaka internal bersatu iliaka eksternal dan ke nodui limfatisi atau nodus limfatikus iliaka communis gitu. Ya, bisa dipahami. Ya, jadi ada saluran. Mungkin untuk nodul limfatisi ini ya mungkin karena di kemarin di blok misalnya blok muskuloskeletal itu memang kalian tidak menjumpai ya, tidak ada. Biasanya ini pada viscera. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana inervasinya? Adik-adik hampir semua inervasi, apalagi ini inervasi yang melibatkan organ viscera itu ada dua ya, yaitu ada inervasi somatik dan inervasi otonom. Nah, inervasi yang somatik ini umumnya berasal dari pusat saraf atau saraf sentral yang dekat atau yang sesegmen dengan organ tersebut. Ya. Nah, ini untuk somatiknya berasal dari plexus sacralis, dari ramus ventralis L4 dan L5, kemudian akan memberikan cabang sebagai nervus pudendus menuju ke perineum. Ya, nih Anda lihat ya, ini jadi raminya ya, anterior dari L4 sampai kemudian L5 ya, L5 ini bentuk trunkus lumbosacralis. Selain itu juga ada selain saraf somatik juga ada saraf otonom. Nah, kalau saraf otonom itu pasti ada dua, simpatis dan parasimpatis. Yang parasimpatis adalah berasal dari nervus splanchnicus pelvis yang nanti akan menuju ke viscera pelvis dan area intestinum. Ya. Ini yang parasimpatis, sedangkan yang simpatis itu dari trunkus simpaticus. Ya. Dari trunkus simpaticus jadi dari parasimpatika trunkus simpaticus. Ini trunkus simpaticus. Ini trunkus simpaticus yang menuju ke area pelvis ya. Nanti akan berjalan ke bawah. Kalian lihat ke bawah. Kemudian nantinya akhirnya akan bergabung menjadi satu ganglion sebagai ganglion impact di sini. Jadi nanti akan memberikan cabang-cabangnya menuju dan mensuplai, menginervasi organ-organ yang ada di viscera pelvis. Oke adik-adik, nah sudah selesai ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Nanti tolong kalian buka lagi, belajar lagi ya, untuk inervasi maupun untuk vaskularisasi yang ada di sini ini masih sangat
sangat umum ya, sangat umum artinya Anda nanti per organ itu bisa melihat masing-masing ya, masing-masing misalnya uterus itu fasa darahnya dari mana, inervasinya dari mana, seperti itu nanti bisa Anda pelajari per organ sendiri-sendiri ya. Oke, saya kira dari saya itu dulu. Saya stop share ya. Nah, adik-adik masih bertahan di depan laptop? Masih dokter. Masih ya. Ya. Ini saya dilihat di kamera saya kok ada Ardan Hanif. Ardan Hanif ini kelas apa ini? Kelas A apa kelas B? Kelas A, Dok. Oh, kelas A. Soalnya kayaknya dari tadi sudah ada. Kemudian, sebentar deh, ini yang kelas A ini besok saya jam berapa ya? Jam 12 ya? Besok yang kelas A jam sama seperti sekarang, Dok. Jam Oh. 14.15. Oh, masih sekarang ya. Ya, adik-adik besok masih ada satu materi lagi. Sebelum nanti mungkin saya juga masih ada tugas memberikan mata kuliah embriologi dasar ya, embriologi dasar. Tapi saya kira masih 2 atau 3 minggu setelah ini. Nah, untuk yang besok materinya sudah saya bagikan. Kalian baca, buka-buka ya, besok kita diskusikan. Kalau ada pertanyaan, besok bisa sekaligus juga ditanyakan, termasuk materi yang saya berikan hari ini. Apabila ada yang belum jelas atau ada hal yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan pada kesempatan besok sekaligus. Mungkin itu, saat ini belum ada pertanyaan. Adik-adik, yang saya sampaikan tuh kalian bisa mengikuti enggak? Insya Allah, dokter. Bisa ya? Insya Allah bisa dokter. Iya, jadi pengalaman saya belajar anatomi itu memang awalnya kita mungkin belum hafal dulu, enggak apa-apa, belum hafal dulu, tetapi setidaknya kita sudah bisa alurnya itu bisa masuk gitu ya, bisa masuk. Tinggal nanti untuk satu-satu menghafalkan itu memang ada waktu khusus ya. Nah, perkuliahan sesungguhnya seperti itu. Jadi nanti Anda mengikuti, kemudian alurnya, atau setidaknya tadi ada 3 dimensi yang perlu Anda pahami, baru kemudian pelan-pelan Anda mulai menghafalkan namanya dan lain-lainnya gitu ya. Jadi harus diulang. Nah, pengulangan itu akan lebih bagus kalau sebelum kuliah Anda membaca dulu. Boleh tidak mudeng enggak apa-apa, tapi Anda sepintas melihat. Setelah melihat, kemudian di dalam kuliah Anda mulai memorinya mulai diperkuat 2 kali. Nah, nanti setelah ini kalian mengulang lagi. Kemudian setelah mengulang itu mulai ada pemahaman, terus mulai menghafalkan ya. Nah, kadang-kadang memahami dan menghafalkan itu 2 hal yang berbeda ya. Nah, kalau Anda paham dulu alurnya, oh ini loh bentuknya seperti ini, Anda sudah bisa membayangkan, mendeskripsikan, oh pelvis itu bentuknya seperti ini ada tulangnya, ada lubang-lubangnya, ada struktur yang menempel di sini, itu setidaknya Anda sudah tahu dulu, baru kemudian pelan-pelan itu Anda mulai menghafalkan. Apa toh namanya yang menempel di sini, yang melekat di sini. Nah, seperti itu baru pelan-pelan Anda mulai pahami, kemudian Anda masih beruntung deh ada banyak video di YouTube ya. Nanti untuk pemahaman 3 dimensi itu Anda bisa perdalam juga melalui internet di YouTube. Saya kira cukup membantu gitu.
Terus jangan lupa tadi di awal ada tujuan pembelajaran. Anda coba membaca, menguji diri sendiri. Menguji diri sendiri tadi di awal pembelajaran, misalnya nomor 1, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang struktur pelvis, misalnya penyusun pelvis, misalnya tentang osteonnya, kemudian tentang ototnya, tentang persendiannya itu seperti itu. Anda nanti bisa menjawab. Nah, kalau Anda bisa menjawab, artinya pembelajaran ini bisa dikatakan berhasil, gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran di awal itu adalah untuk memandu apakah pengetahuan Anda atau apa yang telah Anda pelajari itu sudah cukup, minimal cukup atau belum, gitu ya adik-adik ya. Nah, tanyakan pada diri Anda sendiri, nanti dibaca itu tujuan pembelajaran. Oh, saya ini belum tahu, belum bisa menjelaskan. Nah, berarti Anda perlu belajar lagi. Gitu ya. Tadi ada tujuan pembelajaran, misalnya bisa membedakan antara pelvis feminina dan pelvis maskulina. Anda jawab, saya belum tahu ya. Nah, Anda buka lagi. Nah, seperti itu ya, Dek ya. Jadi bisa terukur. Nanti Anda setelah kuliah ini, Anda sudah ada penambahan pengetahuan gitu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, berarti kita akhiri sekian ya. Kita akhiri sekian dulu. Masih semangat enggak? Kayaknya pada capek. Sejak jam berapa tadi kuliahnya? Mas 1, dokter. Halo, gimana, Dek? Sejak pagi? Jam 12.30, dok. Oh, pagi enggak ada? Pagi enggak ada kuliah? Tidak ada dokter, cuma tadi siang jam 12:30 mulai jam pertama. Oh, ya, terus paginya Anda ngapain? Kegiatan apa? Free. Kalau besok? Kalau besok mulai dari pagi, dokter. Oh, ya. Ya sudahlah, berarti hari ini hari pertama pemanasan ya. Pemanasan. Okay. Baik adik-adik, saya kira dari saya cukup itu dulu. Insya Allah kita sambung besok.